wabarakatuh, sahabat ruang kita. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini dengan tema menyusun rencana pekan efektif ya. Oleh saya Mami Rosita. Terima kasih sudah hadir di channel ruang kita. Untuk yang belum subscribe, tolong di subscribe, dan untuk bisa mendapatkan file materi kita silahkan tulis nomor WA di komentar. Kemudian saya akan mengirimkan file yang saya tayangkan ke WA Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan bahas tentang menyusun rencana pekan efektif. Ini sangat penting sekali, apalagi kita mau mengawali tahun pelajaran. Apa sih pentingnya pekan efektif ini? Rencana pekan efektif ini adalah dasar kita untuk menyusun prota, promes, kemudian menyusun alokasi waktu di dalam silabus dan RPP. Nah, benar kan? Penting sekali kapan kita mengadakan tatap muka, kapan kita mengadakan ulangan, kapan kita mengadakan remedi, ya sekaligus kapan PAT dan PTS dan pasnya dilaksanakan. Baik, kita akan ke materi ini. Kita materi dulu ya sebelum kita praktek menyusunnya. Yaitu kita bahas dulu tentang kalender pendidikan. Kalender pendidikan yaitu pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Nah, ini selama 1 tahun. Nah, dari bulan Juli sampai bulan Juni berikutnya. Nah, karena sekarang sedang masa belajar di rumah COVID-19 dan pemerintah belum menentukan kapan mulai tahun ajaran baru, maka kita mencoba menghitung pekan efektif ini, rencana pekan efektif ini dengan menggunakan kalender pendidikan yang sudah ada. Nah, ketika menghitung RPE kita harus pahami dulu apa itu definisi RPE. RPE itu adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Untuk menyusun RPE yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung, serta menjadi pedoman sekolah di dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Ini harus kita pahami dulu. Nah, perhitungan minggu efektif ini langkah awal bagi guru dalam menyusun dan pembuatan administrasi pembelajaran. Benar kan? Penting sekali bagi kita untuk menyusun seluruh administrasi pembelajaran kita. Nah, minggu efektif adalah perhitungan hari efektif yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah atau madrasah. Nah, ada pekan efektif, ada juga pekan tidak efektif. Apa yang dimaksud dengan pekan tidak efektif? Yaitu banyaknya pekan yang terdapat dalam kalender pendidikan tetapi tidak dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran atau tatap muka yang terstruktur dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, tujuan menghitung minggu efektif ini adalah supaya kita bisa menyusun dan merencanakan program pembelajaran kita sebagai guru di kelas selama 1 tahun pelajaran. Fungsi minggu efektif ini untuk mengatur waktu dan kegiatan pembelajaran di sekolah atau madrasah mulai dari awal tahun pelajaran yang kita ketahui, dimulai bulan Juli sampai akhir tahun pelajaran yaitu bulan Juni. Nggak tahu ya sekarang ini nanti mulai tahun pelajarannya kapan, mudah-mudahan tidak ada perubahan meskipun nanti melalui pembelajaran daring. Oke, kita lihat manfaatnya dulu. Manfaat dari menghitung dan menyusun pekan efektif yaitu untuk mengetahui hari dan minggu efektif dan tidak efektif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian sebagai pedoman para pendidik untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Nah, ini nanti diatur. KD ini diajarkan berapa jam, KD ini berapa jam. Nanti melihat persediaan jumlah jam tatap muka dan tingkat kesulitan dari KD. Kemudian sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran, terutama yang pertama menyusun prota, setelah prota adalah promes. Memudahkan bagi para guru dalam membuat dan menyusun RPP. Nah, di RPP kan ada alokasi waktu ya, berapa jam pelajaran, berapa pertemuan atau berapa jam pelajaran. Untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas, jadi kita tahu kapan hari efektif, kapan hari tidak efektif, sehingga kita bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik ketika hari efektif. Dan bisa memaksimalkan pelaksanaan belajar di hari efektif menggunakan hari efektif yang sudah kita susun untuk pembelajaran. Kemudian memudahkan dalam menargetkan materi-materi dan bahan-bahan yang harus disampaikan kepada peserta didik. Nah, ini kita mudahkan untuk persiapannya. Kemudian ada istilah DAW. What is the meaning of DAW? Yaitu distribusi alokasi waktu. Nah, pembagian atau pendistribusian jumlah pekan efektif di dalam kegiatan pembelajaran selama 1 semester berjalan. Kemudian komponen yang ada dalam distribusi atau alokasi waktu
mencakup kegiatan, yaitu yang pertama adalah tatap muka, yang kedua adalah ulangan harian, yang ketiga adalah penilaian tengah semester, yang keempat adalah PAS atau PAT, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun, dan yang kelima adalah remedi. Kemudian bagaimana cara menghitung minggu efektif atau rencana pekan efektif? Yang pertama, kita siapkan dulu kalender pendidikannya. Kemudian kalender pendidikan ini sebagai pedoman untuk menyusun program pembelajaran maupun program-program yang lainnya tentunya nantinya ya. Jadi yang perlu kita siapkan adalah kalender pendidikan. Ingat, kalender pendidikan ini nggak bisa kita buat sendiri ya, harus dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, siapkan format RPE, bisa Word, bisa Excel, atau mungkin sekolah sudah punya aplikasi dari kalender pendidikan RPE sampai Rota Promes bisa digunakan. Nah, untuk itu nanti saya coba untuk prakteknya buat RPE dengan format yang sederhana dari Excel. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung jumlah seluruh pekan. Jadi setelah kita siapkan kalender pendidikan format RPE, lalu kita hitung jumlah seluruh pekan dalam satu bulan, kemudian dalam satu semester, dan semester ganjil dan semester genap. Kemudian yang keempat dalam menentukan jumlah hari efektif, setelah kita tentukan jumlah pekan, kemudian kita tentukan jumlah hari efektif kita. Dari mana kita melihatnya? Dari jadwal mengajar ya, kita sesuaikan dengan hari-hari efektif dalam satu pekan. Kadang-kadang dalam satu pekan itu ada beberapa hari yang tidak efektif, jangan langsung dimasukkan pada pekan tidak efektif, karena bisa jadi jadwal mengajarnya bukan pas hari-hari tidak efektif itu. Jadi kita perlu melihat dulu jadwal mengajar kita misalkan hari Senin, Selasa, Rabu. Kemudian kita lihat di kalender pendidikan ternyata hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu itu efektif, meskipun Kamis, Jumat, Sabtunya itu tidak efektif. Maka kita lihat hari mengajar kita tersebut. Nah, itu ya. Misalkan kemudian hari mengajar kita ternyata tidak terkena tanggal merah, maka itu hari pekan efektif ya. Yang kelima, merekapitulasi hari tidak efektif. Selanjutnya kita menghitung dan membuat rekap jumlah hari libur dan tanggal merah, hari Minggu dilewatkan ya, serta hari ketika ada kegiatan sekolah yang tidak masuk kelas, misalkan MOS, pasca PAS, dan sebagainya. Nah, ini berikutnya adalah menghitung pekan tidak efektif. Kita menghitung pekan yang tidak aktif. Caranya, jika dalam 1/4 itu ada 4 hari tidak masuk kelas, maka itu dianggap tidak efektif. Dan jika jumlah hari dalam satu pekan itu berjumlah 3 hari atau kurang, maka dianggap minggu itu tidak efektif. Jadi hitung per pekan, kemudian rekap per bulannya. Yang ketujuh adalah menghitung jumlah minggu efektif. Setelah kita mendapatkan pekan tidak efektif, selanjutnya kita menghitung jumlah minggu efektif. Caranya adalah jumlah seluruh pekan dalam satu semester dikurangi jumlah pekan tidak efektif, kemudian kita hitung. Jadi rumus untuk menghitung minggu efektif atau pekan efektif adalah jumlah pekan dalam satu semester dikurangi jumlah minggu yang tidak efektif, jadinya itu adalah pekan efektif dalam satu semester. Nah, dengan hasil pengurangan tadi, maka ditemukanlah jumlah minggu efektif dalam satu semester. Baik, langkah berikutnya adalah langkah yang 8, yaitu menghitung jumlah jam alokasi pembelajaran. Nah, yaitu menghitung jumlah jam alokasi belajar dengan mengalihkan jumlah minggu efektif dengan jumlah jam pelajaran selama 1 minggu dalam satu kelas. Nah, berikutnya langkah yang ke-9 yaitu menentukan distribusi alokasi waktu atau DAW. Jadi sudah ketemu jumlah pekan efektif dan jumlah jam efektif, maka kita distribusikan ke dalam beberapa kegiatan berikut, yaitu tatap muka, ulangan harian, PTS, PAS atau PAT, dan remedi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan coba praktek penyusun rencana pekan efektif ya. Terlebih dahulu yang pertama kita siapkan dulu formatnya, kemudian berikutnya kita akan menghitung alokasi waktu untuk jumlah seluruh pekan. Jumlah seluruh pekan dalam satu semester, kita ambil dari semester 1 ya. Kemudian kita buka file dari kalender pendidikan. Berapa seluruh pekan pada bulan Juli? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pekan di bulan Juli. Kita tulis banyaknya pekan, ada 5. Ada 4 pekan di bulan Agustus. Kita tulis 4 pekan. Berikutnya pada bulan September ada 5 pekan di bulan September. Kita tulis 5 pekan. Berikutnya pada bulan Oktober ada berapa pekan di bulan Oktober?
ada 5 pekan di bulan Oktober ya, kita tulis 5. Ada 4 pekan di bulan November, kita tulis 4. Ada 5 pekan di bulan Desember, berarti semuanya ada 28 pekan. Sekarang yang kedua adalah kita menghitung pekan tidak efektif. Pekan tidak efektif kita lihat di kalender pendidikan dari bulan. Untuk libur semester 2 pada tahun ajaran 2029 dan 2020 ini ada 2 pekan. Kita tulis di sini tidak efektifnya 2 pekan. Yang ini yang libur semester 1 ini tahun pelajaran 2020 dan 2021 ini juga 2 pekan. MOPDB ini 1 pekan. Ini pada bulan Agustus 1, 2, 3, 4 semuanya efektif, berarti tidak ada. Kemudian September tidak ada, Oktober tidak ada. Untuk bulan Desember ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pekan tidak efektif, yaitu minggu pertama dan kedua ini untuk PAS, dan minggu ke 4 dan 5 ini libur semester 1. Kita tulis di RPE nya. Nah, minggu ke pekan tidak efektif pada minggu kedua ini 2 pekan untuk PAS semester 1 dan 2 pekan untuk libur semester 1 tahun 2020-2021. Jadi Bapak Ibu, untuk pekan tidak efektif pada semester 1 ini dari bulan Juli sampai bulan Desember adalah ada 7 pekan tidak efektif. Sekarang kita menghitung jumlah pekan efektif. Jumlah pekan efektif yaitu jumlah seluruh pekan dikurangi jumlah pekan tidak efektif. Hasilnya adalah jumlah pekan efektif. Jumlah pekan tadi ada 28 pekan ini ya. Kemudian dikurangi jumlah pekan tidak efektif 7, maka jumlahnya adalah 21 pekan. Nah, berikutnya kita menghitung jam pelajaran efektif pada semester 1. Jam pelajaran efektif rumusnya adalah jumlah pekan efektif kali jumlah jam per pekan. Jumlah pekan efektif adalah 21 kali jumlah jam per pekan ada 3, yaitu total semuanya adalah 63 jam efektif. Nah, gampang kan? 63 jam efektif ini yang kita distribusikan nanti di Prota dan juga di Promes. Sekarang berikutnya jumlah alokasi waktu. Kita bagi ke kegiatan lain dulu sebelum kita bagi ke tatap muka. Kita agendakan untuk ulangan harian 2, kemudian remedinya 1 pekan, PTS-nya 1 pekan, pasnya tadi ada 2 pekan ya, pasnya 2 pekan. Kemudian cadangannya adalah 2. Tatap muka 16 pekan, ulangan harian 2 pekan, remedinya 1 pekan, PTS-nya 1 pekan, pasnya 2 pekan, cadangan 1. Ada 23 pekan. Kemudian jumlah jamnya adalah tatap mukanya 48 jam, ditambah untuk ulangan harian 6 jam, remedi 3 jam. Ini nanti yang kita bagi di Promes ya, Prota dan Promes. Kemudian PTS-nya 3 jam, pasnya 6 jam, cadangannya 3 jam. Ini yang semester 1. Untuk semester 2 nya coba dihitung sendiri ya Bapak Ibu. Gampang kan Bapak Ibu? Selamat mencoba menghitung rencana pekan efektif sendiri. Kadang-kadang kita biasanya tinggal kopas-kopas ya. Sekarang dicoba untuk menghitung sendiri. Gampang kan? Silahkan mencoba. Terima kasih, jangan lupa subscribe untuk langganan channel saya dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada menu berikutnya. Assalamualaikum.